Nah, teman-teman, cerita rakyat kita kali ini, saya akan mengunjungi sebuah tempat yang konon dahulu menjadi kuburan massal peristiwa G30 SPKI di Jombang. Namun, sebelum saya mengunjungi tempat itu, saya terlebih dahulu mampir ke Desa Curah Malang di Kecamatan Sumombito. Jarak dari pusat kota Jombang menuju Desa Curah Malang ini sekitar 20 km. Inilah Desa Curah Malang, teman-teman. Letaknya tak jauh dari perbatasan Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Desa ini dahulu dikenal sebagai pusat persembunyian para begal. Namun, siapa sangka bahwa di desa ini pula menjadi tanah kelahiran dan kampung halaman Semaun, tokoh pergerakan perlawanan Hindia Belanda sekaligus pendiri Partai Komunis Indonesia pada 23 Mei 1920 silam di Semarang. Semaun sendiri lahir di Desa Curah Malang pada tahun 1899. Dia merupakan anak dari seorang pegawai rendahan perusahaan kereta api Belanda bernama Prawiro Atmojo. Seiring berjalannya waktu, kegagalan PKI melakukan kudeta pada tahun 1965 berakibat fatal bagi para petinggi hingga anggotanya, baik di pusat maupun di daerah, tak terkecuali di Jombang. Seluruh elemen organisasi sayap partai berlambang Palu Arit ini bernasib tragis, teman-teman. Termasuk seluruh anggota keluarga dan kerabat Semaun di Desa Curah Malang ini, yang kini tak pernah tersisa di desa ini. Seperti penuturan Mbah Piyadi, salah seorang saksi sejarah sekaligus tetangga Semaun. Walaupun terganggu pendengarannya, Mbah Piyadi dengan gamblang masih mengingat peristiwa berdarah di Desa Curah Malang dan sekitarnya ini. Mereka yang dieksekusi secara individu langsung dimakamkan di pemakaman umum Desa Curah Malang. Sementara yang lain dieksekusi dan dikubur secara massal di sisi utara lapangan Sumombito. Pak, Semaun keluarganya masih banyak yang di sini, Pak? Kalau sekarang, Iya. insya Allah sudah nggak ada. Soalnya toko PKI Curah Malang umumnya habis Kenapa kok habis, Mbah? waktu G30S. Itu Curah Curah Malang banyak. Berarti keluarganya banyak yang sudah ditangkap apa dieksekusi, Mbak? Dieksekusi, ada yang ditangkap pakai Jombang, ada yang langsung dibunuh. Yang saya ketahui satu dengan mata kepala saya sendiri. Saya ikut lihat, tidak ikut, saya lihat yang namanya Sumo Fakih. Itu dari rumah dibawa keluar jalan gini, langsung dibunuh. Iya. Terus jadi keluarganya di sini sudah nggak ada, Pak ya? Keluarganya Semaun di sini sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Banyak yang pergi lari, Pak ya? Ada yang lari, Pak ya? Keluarga Semaun itu mati, insya Allah deh. Yang di sini yang saya ketahui namanya Nur. Ya Pak Nur gitu aja. Itu masih keturunan aja, Pak ya? Pak Nur itu masih saudara. Iya, tapi nggak dieksekusi. Tapi kalau keturunan nggak ada Semaun. Sudah nggak ada ya? Nggak ada. Habis semua ya, Pak? Iya. Jadi saudara-saudaranya sudah ada yang ditangkap, ada yang dieksekusi gitu ya, Pak? Iya, semua. Soal saya waktu itu ya agak kira-kira usia 14 ya. Waktu itu, Pak ya? Iya. Jadi masih sekolah. Masih tahu gitu, Pak ya? Iya. Berarti ini tidak ada yang tersisa di sini, hanya kerabat-kerabatnya saja ya, Pak? Kerabatnya sudah habis. Habis semua. Soalnya Curah Malang ini memang saya masih kecil. Banyak ya tokoh yang memang bandol juga banyak. Tokoh PKI yang itu namanya Sogol itu.
itu ya sudah nggak ada yang namanya Sumo Pagit, ya nggak ada. Saya waktu G30, saya lahir 42, lah G30 kan 65. 65, jadi umur 23, umur 23. Ya. Saya sempat melihat sejenak lapangan Sumo Bito ini, teman-teman. Sekilas, saya tak merasakan apa-apa ketika berdiri di tempat ini. Namun, jika mengingat peristiwa kelam puluhan tahun silam itu, saya merasakan sedikit merinding, teman-teman. Lapangan ini kini menjadi tempat yang ramai dan padat akan aktivitas penduduk. Di sisi utara, saya melihat ada beberapa warung. Sedangkan di sisi timur, ada sebuah sekolah menengah yang letaknya menghadap langsung dengan lapangan ini. Sementara di bagian selatan, saya melihat lebih banyak warung dan tempat berjualan sejumlah kebutuhan masyarakat. Sejenak, saya sempat membayangkan apa yang sempat disaksikan oleh Mbah Piyadi puluhan tahun silam itu, teman-teman. Betapa mencekamnya saat itu. Nah, itulah sedikit cerita rakyat Desa Curah Malang dan Lapangan Sumo Bito, salah satu saksi bisu peristiwa berdarah G30 SPKI di wilayah Kabupaten Jombang. Jangan lupa ikuti terus, like dan subscribe Cerita Rakyat Jombang. Nantikan terus cerita rakyat yang lain. Terima kasih sudah menonton.